Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Melty Marlene Sitotos dengan NIM 2020-2016-037. Saat ini saya mau mempresentasikan hasil penelitian saya tentang deskripsi kemampuan pemecahan masalah soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kelas 10 IIS berdasarkan teori APOS dengan dosen pembimbing saya, Ibu Vika Widya Pratama, SSI MPD. Pemecahan masalah dalam matematika merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dapat membantu siswa dalam menganalisis serta menggunakan dalam situasi yang berbeda. Matematika sendiri, menurut Sudadi, adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi. Oleh karena keabstrakan inilah, maka siswa harus mampu memecahkan masalah serta memberikan alasan yang matematik, sehingga dalam belajar matematika harus diarahkan ke pemecahan masalah yang lebih baik. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD pada K13, trigonometri merupakan salah satu materi matematika yang dipelajari oleh siswa kelas 10 IIS khususnya untuk semester 2. Laporan hasil ujian nasional tahun 2018 terlihat jelas bahwa geometri dan trigonometri merupakan materi dengan tingkat persentase terendah yaitu 21,82%. Khususnya pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku adalah materi dengan persentase terendah 1,68 dibandingkan dengan materi lainnya. Oleh karena hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa trigonometri merupakan materi dengan tingkat kemampuan minim oleh anak IIS, sehingga dengan adanya kemampuan yang minim tersebut dapat berpengaruh pada proses pemecahan masalah pada materi tersebut. Untuk mengetahui siswa dalam pemecahan masalah, dibutuhkan teori APOS sebagai pemecahan permasalahan yang merupakan suatu analisis dekomposisi genetik dan juga merupakan operasional dari teori APOS. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana deskripsi pemecahan masalah soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kelas 10 IIS SMA berdasarkan teori APOS untuk siswa dengan hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan pemecahan masalah soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kelas 10 IIS SMA berdasarkan teori APOS untuk siswa dengan hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah 3 siswa kelas 10 IIS yang sudah mendapatkan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan hasil belajar tinggi, sedang, dan rendah. Teknik pengambilan subjek yaitu menggunakan teknik purposive sampling di mana subjek dipilih dengan kriteria tertentu. Berikut adalah tabel dari kriteria hasil belajar dari subjek 1, subjek 2, dan subjek 3. Berikut adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ada 3, yaitu dokumentasi yang berupa foto dan rekaman. Yang kedua tes, di mana tes yang diberikan yaitu terdiri dari 2 soal. Dan yang ketiga, wawancara yang dilakukan setelah tes. Yang berikut adalah analisis data. Yang pertama, reduksi data. Pada reduksi data, peneliti merangkum hasil tes dari subjek 1, subjek 2, subjek 3 serta merangkum hasil wawancara dan dibuat dalam bentuk transkrip wawancara. Selanjutnya, pada transkrip wawancara setiap subjek diberikan kode-kode tertentu untuk bisa membedakan wawancara subjek 1 dengan subjek yang lainnya. Selanjutnya, untuk penyajian data, peneliti mengidentifikasikan serta mengklasifikasikan hasil dari jawaban ketiga subjek ke dalam 4 bagian dalam teori APOS. Selanjutnya, peneliti melakukan analisa untuk setiap tahap pada teori APOS. Kesimpulan yang dilakukan merupakan kesimpulan sementara yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi dengan menggunakan triangulasi metode. Dari kesimpulan sementara yang tadi, peneliti membandingkan hasilnya dengan triangulasi metode, yaitu
dengan hasil wawancara antara peneliti dengan ketiga subjek. Hasil yang didapatkan yaitu subjek 1 menempuh hingga tahap aksi, proses, dan objek. Selanjutnya untuk subjek 2 hanya menempuh tahap aksi, dan juga pada subjek 3 hanya menempuh tahap aksi juga. Kesimpulannya, siswa dengan hasil belajar tinggi memiliki kemampuan pemahaman perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menempuh tahap aksi, proses, dan objek. Sedangkan untuk siswa dengan hasil belajar sedang dan siswa dengan hasil belajar rendah sama-sama memiliki kemampuan pemahaman perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan hanya menempuh tahap aksi. Sarannya, guru sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana siswa memahami konsep materi yang diajarkan dan membiasakan siswa mengerjakan soal-soal matematika terkait dengan aplikasi dari konsep yang diajarkan sebagai upaya peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Yang kedua, siswa hendak membiasakan diri mengerjakan soal-soal matematika terkait dengan pengaplikasian konsep matematika agar materi yang diajarkan, terutama konsep dari materi tersebut, dapat dipahami dengan baik. Penelitian ini sangat direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian-penelitian serupa dengan materi matematika atau mata pelajaran yang berbeda sebagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.